Kalau memang tidak sanggup, get out from there, cari bantuan, dan help yourself. Karena kalau kita naik pesawat, sebelum kita nolongin anak-anak, hal yang pertama harus kita lakukan adalah menolong diri sendiri. Jadi kalau kita mau nolong anak kita, pastikan dulu bahwa kita sanggup melalui itu. Kalau nggak sanggup, get out from there, cari bantuan supaya bisa become a strong woman. Karena apapun yang terjadi dalam hidup kita, menurut saya itu diizinkan Tuhan terjadi untuk membuat kita menjadi kuat dan setingkat lebih mulia. Saya lihat beberapa janda dalam ikatan keluarga saya gitu. Setelah ditinggal mati suami, dia malah lebih bahagia, lebih sehat. Kenapa? Karena saya lihat dia nggak perlu sibuk dibawelin lagi, mesti siapin makan lah, apa gitu ya. Punya waktu bersolek dan segala macam, itu kenyataannya. Cowok yang hebat adalah dia kuat seperti batu karang, tapi lembutnya seperti air. Enak kan jatuh ke air, coba jatuh ke atas batu, serem. Kan gitu. Perempuan itu ibaratnya kayak pilar satu rumah. Kalau bapak adalah atap, perempuan adalah pilar. Jadi kalau mau rumah itu kuat, perempuannya harus kuat dulu. Jadi pilar yang kuat supaya rumah tangga itu kuat. Either nggak ada atap, kita cari atap yang lain. Yang penting pilarnya dulu harus kuat. Baliknya, nah itu yang banyak yang terjadi. Nah ini kasihan nih, saya lihat banyak istri yang terjerat, terperangkap dalam situasi itu. Harus bagaimana? Terima aja sampai mati? Atau boleh diakhiri aja? Nah itu mungkin gimana pendapat dari Pak Ibu dulu? Kalau saya boleh berpendapat, ya sebenarnya ini ada banyak sisi yang kita harus melihat dari banyak sisi. Pertama dari sisi agama, kedua dari sisi kita sebagai perempuan, sebagai ibu. Kalau dari sisi agama udah jelas, kalau saya kebetulan saya Kristen ya. Jadi kalau dari sisi agama sudah jelas dan sudah pasti yang namanya menikah itu sekali seumur hidup. Kalaupun berpisah hanya boleh kalau si laki-lakinya yang pergi duluan. Perempuannya tidak boleh meminta perceraian gitu. Sebagai mostly in Indonesia, perempuan ini taat agama biasanya. Jadi banyak yang bertahan atas nama agama. Lalu yang kedua, karena banyak perempuan yang bertahan atas nama anak. Biar bagaimanapun kita sekarang hak kita sudah tidak lagi nomor satu karena dibatasi oleh kewajiban kita sebagai ibu. Apakah kalau kita berpisah nanti hak-hak anak ini akan dia dapetin? Atau kalau misalnya ya udah kita bertahan, tapi dengan kita bertahan hak-hak anak itu terpenuhi dari sisi uang sekolahnya, uang makan, biaya hidup dan sebagainya. Kalau si perempuan ini tidak bekerja, tapi kalau si perempuan ini bekerja, menurut saya dia bisa mandiri tanpa laki-laki, walaupun memang membutuhkan laki-laki. Tapi saya yakin, saya tidak bilang boleh ya. Saya bilang kalau tidak sanggup, karena kan perempuan menurut saya perempuan itu kuat, kuat dibanding laki-laki. Bayangin dia bisa melahirkan 9 bulan bawa kemana-mana. Laki-laki keirisi dikit aja takut ya kan. Suruh donor darah aja nggak berani lihat jarum. Perempuan, wah jangan tusuk mau apapun, melahirkan dirobek-robek juga melahirkan kuat. Jadi menurut saya perempuan itu kuat. Tapi ada juga yang tidak sanggup. Jangan sampai akhirnya karena demi anak, demi agama, terus akhirnya mereka menjadi pribadi yang rapuh, yang menderita. Menurut saya jangan. Kalau memang tidak sanggup, get out from there, cari bantuan, dan help yourself. Karena kalau kita naik pesawat, sebelum kita nolongin anak-anak, hal yang pertama harus kita lakukan adalah menolong diri sendiri. Jadi kalau kita mau nolong anak kita, pastikan dulu bahwa kita sanggup melalui itu. Kalau nggak sanggup, get out from there, cari bantuan supaya bisa become a strong woman. Karena apapun yang terjadi dalam hidup kita, menurut saya itu diizinkan Tuhan terjadi untuk membuat kita menjadi kuat dan setingkat lebih mulia gitu. Jadi kalau nggak kuat ya udah keluar, tapi kalau masih kuat bertahan untuk anak-anak. Jadi banyak sekali pertimbangan. Cuman dari Ibu kurang tegas gitu ya bicara keluar rumah atau keluar dari ikatan pernikahan kan gitu kan. Mungkin akan bimbang nih, nggak apa-apa. Coba dengan Ibu Dina bagaimana? Kalau saya
Ya nggak usah contoh orang lain lah ya, contoh saya aja misalkan gitu. Saya memang sudah bercerai, tetapi waktu itu saya putuskan itu dengan tegas. Tapi dalam arti begini, kedua saya dengan mantan suami itu benar-benar kita discuss bersama gitu loh. Ini mau dilanjutin atau gimana dengan baik-baik. Dengan itu juga pasti kita akan mikir ke depannya, bagaimana dengan anak, waktu dengan anak, kebutuhannya segala macamnya itu. Tapi intinya kalau menurut saya dengan pertanyaan Bapak tadi adalah bagaimana caranya? Seperti itu kan, Pak, pertanyaannya. Jadi kalau menurut saya, kalau masih bisa dibicarakan dengan baik-baik dan keputusannya adalah pisah, go ahead. Chase your dreams, happiness, masing-masing juga tidak dirugikan dan hasil persidangan tentang hak asuh anak juga tidak akan ada masalah gitu ke depannya. Jadi kalau menurut aku sih balik lagi ke masing-masing kita punya couple ya, bagaimana dia punya sependapat atau enggak, ataupun mungkin ya adalah pasti pro dan kontra itu pasti ada, entah itu dari sisi keluarga ataupun dari sisi batin sendiri, terkadang-kadang itu bisa muncul gitu. Tapi kalau memang sudah bulat dan memang sudah merasa tidak bisa bersama, better find your own happiness. Itu boleh tapi dengan baik-baik ya. Yes, betul. Gitu loh. Dan karena saya merasa ini sih contoh real aja gitu loh. Dengan ya kita balik lagi sih memang dengan sikap kedewasaan kita masing-masing itu juga sangat penting gitu loh untuk menyikapi semua masalah yang ada gitu. Kalau misalkan yang satu yang emosian, satu yang agak peaceful, damai gitu juga kadang susah. Cuman kalau memang sudah kesepakatan bersama, saya rasa ke depannya itu lancar-lancar aja sih Pak. Dan menurut saya, I feel more happy. Iya, soalnya begini, ada yang bilang gini, kalau bercerai nanti masuk neraka. Saya pikir sekarang nggak bercerai jadi nanti tinggal di neraka. Kan gitu. Malah jadi masuk neraka nanti karena ribut terus, jadi ada dendam, benci dan segala macam. Narrow mindset aja, pemahamannya kurang dalam. Jadi ya hanya dengar segelintir aja, tapi tidak memahami betul-betul yang namanya rumah tangga itu kan harus rukun, bahagia, setia, saling bisa melengkapi gitu. Saling jaga. Yes, gitu. Kalau memang sudah nggak bisa ke itu atau visi misinya sudah lain, ya I think better. Iya, jadi gini, terima kasih komentarnya. Nah sekarang giliran saya, kurang lebih ya, boleh mengomentari. Saya sebenarnya seorang yang idealis. Maksudnya begini, idealis itu kadang-kadang cuma pikir dari yang perfect, dari diri sendiri dulu ya. Tapi along the way gitu, saya sudah tambah usia, saya bisa lebih berempati. Tadi saya udah cerita sama Ibu Valencia, saya itu cinta pertama dengan istri sejak SMP umur 16 tahun. Saya nggak pernah ada pikir cinta kedua. Terus bagi iman saya juga menikah sekali selamanya. Kalau istri saya meninggal gimana? Saya tidak akan menikah lagi, kan gitu. Sampai terus masuk surga. Tapi masalahnya apakah idealisme itu harus dipaksakan kepada semua orang? Kan tidak adil kelihatannya. Dan saya yakin itu adalah kehendak Tuhan. Seperti itu idealnya. Tapi kan gak bisa semua mengalami hal yang banyak faktor alasan yang kita tidak bisa persalahkan. Kan gitu kan? Ya. Nah, walaupun dari iman saya sebagai Kristen juga ada ayat mengatakan bahwa hanya kalau karena perzinahan salah satu tidak setia boleh bercerai. Tapi terus terang along the way saya bertumbuh bersama Tuhan, saya mulai mengartikan. Jadi gini, kita membaca sesuatu itu gak boleh cuma dari satu ayat. Dan ada ayat mengatakan harta itu diwariskan dari orang tua biasanya. Tapi istri gak mungkin diwariskan. Itu pemberian Tuhan. Jadi menurut pandangan saya, kalau sekarang sang suami tidak menghargai sang istri, itu bukankah sama dengan menghina sang pemberi? Betul gak sih kurang lebih? Menginjak-injak. Oh, saya sebagai orang tua kandung aja kalau anak saya punya wanita tidak, apalagi kekerasan dipukul fisik, saya rasa tersinggung banget. Kamu gak hargai saya sebagai bapaknya. Kan begitu kurang lebih. Nah, jadi dengan pertimbangan banyak faktor saya bisa menyimpulkan walaupun perceraian itu adalah opsi terakhir, tapi masih boleh. Karena daripada
Dia tiap hari dianiaya, coba bagaimana? Kita harus berempati ya. Mungkin juga nih para pemirsa di sini ada yang idealis nih. Mungkin karena rumah tangganya bahagia. Kita nggak boleh egois kalau menurut saya. Coba kita tempatkan pada diri mereka. Kasian banget, saya aja nggak tega nih sebagai bapak. Punya anak, udah menikah, lalu hidup begitu. Saya nomor satu bilang, lebih bagus berpisah. Jauh aja. Begitu. Ngapain? Kan kamu juga berhak bahagia. Kan itu yang saya tekankan. Ya, jadi jawabannya kalau saya boleh kasih strategi, ini kan namanya cowok selalu pakai strategi. Saya juga bilang gini, nah coba sama ibu-ibu gini, praktekkan nomor satu adalah mogok melayani. Paham nggak Mas ya? Iya. Udah jelas ini suami, ngomong kasar gitu, Ami makan. Sekarang ini, jangan malu dong kita. Saya sih, Ambil aja sendiri, nggak dengar. Jadi mesti berani begitu. Kita lihat gimana reaksinya kan gitu. Nggak mempan juga. Terus sampai lebih emosi, kalau menurut saya lebih baik pisah rumah dulu. Iya. Balik aja ke orang tua. Iya. Tinggal Iya. lihat dia cari kita nggak. Kalau dia nggak cari kita, ya sudah. Kan dia sudah lupa, udah nggak sayang kita. Nah di situ boleh lupakan. Nah sebetulnya bercerai itu dibutuhkan, saya lihat adalah kalau memang ada hadir seorang pria baru dan di mana dia mau menikah lagi. Iya. Nah itu mungkin harus bercerai karena kan nggak mungkin Nggak poligami. mau. Iya. Iya. Ya, tapi kalau memang tidak ada lagi pasangan itu baru, ya udah biarin aja statusnya. Kalau menurut saya, yang penting kita udah berpisah, jauh-jauh lah, jangan dekat-dekat, kan gitu. Daripada dekat seperti kucing anjing, katanya lebih bagus saling merindu tapi jauh. Nah, hal saya seperti itu ya. Ya, tapi nanti mungkin kali berikut kita bahas lagi, kan saya punya konten bahwa lebih bagus janda tidak menikah lagi. Kan gitu. Itu ada lagi tuh satu konten ya, gitu ya. Nah, mungkin kita bisa ke depan sekarang mungkin pertanyaan yang terakhir gitu ya. Jadi kita udah setuju bahwa itu bukan takdir. Ya. Akui secara dewasa itu karena kesalahan kita. Mungkin karena ini telinga terlalu dengar manis, kurang memfilter gitu kan, jadi gampang tertipu dan terbayar dan terbuai kan gitu ya. Terus udah gitu kita percaya juga langkahnya. Tidak perlu harus dipaksakan, nggak perlu gitu. Wanita itu bukan diciptakan untuk dihina, direndahkan, dianiaya. Ini saya ngomong yang gamblang aja, betul. Sebab Tuhan bilang wanita itu diciptakan untuk menyempurnakan pria loh, melengkapi loh. Bukan sebaliknya. Jadi makanya saya bilang sebetulnya wanita bisa hidup tanpa pria lebih enak. Kan nggak perlu lagi urus-urus pria ya kan, tinggal urus sendiri. Nih kayak ibu nih, mau nggak mau harus urus suami. Mana ada suami yang masak kasih ibu makan, nggak ada. Walaupun ibu sudah berkarir nih, itu saya lihat kasihannya wanita. Nah nanti mungkin lain kali kita cerita lagi. Pokoknya Pak udah ada maid Pak, sekarang Pak nggak perlu. iya betul, ada maid, tapi jangan salah. Istri kadang-kadang cemburu kalau dilayani semua suami sama maid. Iya, betul ya? Ada juga istri mau melayani juga secara sama pribadi. istri. Ada juga suaminya maunya sama Ya kan? istrinya yang dia. Istri saya contohnya di rumah Melayani makanan terus. istri yang mau ngambil. Kalau saya bilang minta pembantu dia nggak suka. Makanya saya nggak pernah panggil pembantu. Ya itu masing-masing. Bagus ya, Pak. Tapi saya Iya, orangnya iya. nggak menuntut. Iya. Mau ambilin boleh nggak apa-apa. Saya bisa ambil sendiri. Malah saya juga suka sering ngambilin kan begitu. Nah jadi oke ya. Nah ini yang terakhir nih sebetulnya. Kita sudah menyinggung tadi sedikit. Wanita bisa hidup kan tanpa pria. Kan gitu. Jadi supaya berbesar hati nih para wanita gitu. Memang tadi bilang ada wanita yang strong. Ibu selalu bilang wanita strong. Karena ibu strong nih. Ini kita dua wanita strong. Nggak ada tamu yang tidak strong gitu ya. Tapi kan banyak wanita yang tidak strong. Aduh kalau saya nggak sanggup hidup sendiri tanpa suami. Nanti gimana begini. Karena memang fungsi suami kalau menurut saya harus jadi pelindung. Harus jadi batu karang. Tetapi di lain pihak dia juga harus mengasihi, lemah lembut seperti air itu tuh. Kalau saya selalu bilang gitu, cowok yang hebat adalah dia kuat seperti batu karang, tapi lembutnya seperti air. Enak kan jatuh ke air, coba jatuh ke atas batu, serem kan gitu. Nah jadi betul nggak sih kan wanita itu bisa hidup tanpa pria? Nah gitu gimana? Iya. Kalau saya, to be honest ya, saya nggak bisa hidup tanpa pria sebenarnya. Karena saya butuh disayang, butuh dicintai. Tapi at the end, jadi di perempuan itu ada sisi lemahnya juga. Sisi lemahnya adalah seperti tadi Tuhan menciptakan kita kan
menjadi pelengkap, iya, Iya, sepasang. saling Jadi melengkapi. kalau kita punya pasangan itu pasti akan sempurna hidupnya. Tapi kan tidak selamanya hidup ini seindah screensaver tadi kan. Betul. Pasti ada yang ternyata jadi challenge, jadi ujian buat kita. Nah kalau udah kayak begitu, ibaratnya kayak gini nih, kalau kita berjalan di atas bara api, nggak mau, walaupun kita lemah, kita pasti lari kan. Kita pasti lari keluar supaya kaki kita nggak panas. Perempuan tuh harus begitu. Jadi kalau dia udah berada di titik terlemah, mau nggak mau, suka nggak suka, dia akan keluar. Jadi sisi Turning point. maskulinnya keluar. Iya. Itu yang akan membuat, dan perempuan itu kuatnya karena seperti tadi saya bilang, Karena dia ada bisa pressure. hamil dan sebagainya. Iya. Perempuan yang udah dalam kondisi yang under pressure, itu sisi maskulinnya akan keluar dan akan bangkit. Ya dia apalagi kalau dia punya anak, biasanya dia jauh lebih kuat, Iya, punya apalagi kalau power. anak tuh safety banget. Itu Bisa terbang, powernya bisa luar lompat. biasa. Terbang pun juga bisa. Iya. Saya waktu ada kebakaran, saya nggak nyangka saya bisa loncatin loncatin pagar gitu. Setelah udah loncatin pagar baru gendong, saya jalan lagi gitu. Tapi saya masih suka cemburu sama istri. Iya. Saya anak daripada saya. Itu karena kan kita perempuan tuh punya power yang luar biasa ketika itu berhubungan dengan darah daging gitu. Jadi begitu dia sudah keluar dari kehidupan pernikahan, mau nggak mau dia harus survive, dia harus kuat untuk anak-anaknya, dia harus pikul anak-anaknya di belakangnya dia. Jadi perempuan itu menurut saya ya ada titik di mana dia akan menjadi perempuan yang super dan tidak membutuhkan laki-laki. Saya bilang makanya wanita itu ciptaan Tuhan yang ajaib. Belum lagi Ibu sih punya kantong yang ajaib ini. Bisa membesar, bawa anak 9 bulan gak bocor, gak pecah. Bisa menciut lagi, langsing lagi. Luar biasa. Kalau cowok kan ada anak seperti itu ya kan. Jadi luar biasa, betul. Oke, mungkin Ibu. Kalau menurut saya, apakah seorang wanita bisa hidup tanpa pria? Iya. Kalau menurut saya tergantung ya Pak. Tergantung. Oke. Ya. Ada kalanya ya kalau bukan tergantung gimana sih, tergantung situasi gitu. Cuma kalau misalnya kita bicara mengenai untuk kecukupan ekonomi, financial, pendidikan untuk anak ataupun dia masih ada orang tua yang harus dia jaga segala macam, itu saya rasa masih bisa. Tapi gimana pun tetaplah pasti wanita itu kadang-kadang ada satu sisi yang lagi mellow misalkan gitu ya, kangen dengan kehadiran seorang pria ataupun kangen seorang yang sayangin dia sebagaimana, ya itu pasti akan ada, nggak mungkin nggak. Iya. Gitu. Butuh bahu untuk bersandar. Yes, ataupun Masa curhat, hampir di segala bahu macam. jalan ya nggak mungkin ya. Jadi makanya saya nggak bilang itu yes or no, tapi saya lihat itu tergantung juga dengan kondisi si wanita tersebut. Satu mungkin dari faktor usia, kalau dia menurut dia masih muda dan masih ya menarik dan segala hal, ya itu mungkin bisa jadi dia bisa mendapatkan pendamping berikutnya gitu. Kalau misalkan yang sudah ada usia ya mungkin di atas 50, 60 gitu, saya rasa ada beberapa wanita yang udah nggak mikirin pendamping lagi. He just like, I feel like happy now, so it's okay, aku ada anak, ada cucu gitu, seperti itu gitu. Jadi tidak suatu keharusan seorang wanita ya harus ada pendamping lagi gitu loh. Ya, tidak ada keharusan. Cuman kalau dapat ya bersyukur gitu. Jadi saya sih setuju bahwa memang Tuhan sudah dari sananya kan. Pertama, kalau perlu disadari Tuhan tuh ciptakan lelaki dulu. Dan yang luar biasanya kalau dalam Alkitab ya, iman saya di situ dibaca, Tuhan nggak langsung bareng menciptakan lelaki dan perempuan. Enggak. Dibiarkan dulu tuh lelaki kesepian. Merasakan, kok saya sendiri sedangkan binatang semua sepasang. Baru Tuhan ciptakan. Setelah ada kebutuhan. Nah ini yang bahayanya ya. Pria itu kalau nggak merasa butuh, dia jadi tidak menghargai itu wanita. Jadi saya sih setuju bahwa idealnya memang harus sepasang. Cuma kita kembali lagi bicara kepada yang titik ekstrim. Kalau semua tidak memungkinkan,
Sanggup nggak wanita Sanggup. hidup sendiri? Kan itu. Iya. Bisa nggak? Iya. Bisa. Tapi karena kenyataannya menurut pengamatan saya, pria tidak akan bisa. Ini saya coba Iya, bicara iya, fakta ya. Saya lihat beberapa janda dalam ikatan keluarga saya gitu. Setelah ditinggal mati suami, dia malah lebih bahagia, lebih sehat. Kenapa? Karena saya lihat dia nggak perlu sibuk dibawelin lagi, mesti siapin makan lah, apa gitu ya, punya waktu bersolek dan segala macam, itu kenyataannya. Iya. Tapi saya lihat kalau duda nggak menikah lagi, nggak lama mati. Iya. Nih mungkin saya nih, maaf ya kalau saya jadi duda, mungkin karena saya cinta banget sama istri sudah menikah lagi, sangat kehilangan akhirnya nggak lama mati. Pernah gak sih dengar dua pasang suami istri matinya bareng? Atau nggak lama satu mati? Jadi pria memang nggak bisa hidup tanpa wanita, jujur deh. Ya mungkin banyak pria di sana sombong, tapi kalau saya tanya gini, coba double job dong, double function. Cari uang, masak nasi, urus anak, bersihin rumah, bisa nggak? Saya rasa bendera putih. Nyerah semua. Coba nih ada cowok-cowok kalau ada sini, nggak bakal. Kalau wanita diborong semuanya. Aku saya lihat sambil gendong anak, sambil nyuci, sambil segala macam, wanita tuh bisa. Bisa kerja, semuanya luar biasa. Makanya saya bilang, para suami itu harusnya bersyukur ya, kalau sudah dapat pasangan hidup, itu pelengkap, penyempurna. Kenapa nggak dijadikan partner kan gitu ya, saling mendukung. Kok kenapa seperti apa ya, ban serep gitu ya, atau kayak sementara gitu. Kadang ini Pak, jadi karena rumput tetangga lebih jauh dari rumput yang di rumah. Itu berarti kan keegoisan. Kita kembali lagi kita bicara itu adalah selfishness ya kan. Iya. Dia cuma berpikir kebutuhan diri tapi Iya, nggak betul. berpikir kebutuhan dari pasangannya. membuat kan Kepuasan gitu. visual aja sih itu mah. Iya. Ya, memang banyak faktor. Iya. Orang bisa jadi tidak sehat, banyak faktor. Oh istri sudah semakin tua, oh istri begini banyak. Tapi pertanyaan yang mungkin lain kali kita bahas, apakah itu bisa menjadi alasan? Apakah ada alasan yang legit? Itu paham nggak maksudnya? Untuk seorang suami membenarkan dia punya ketidaksetiaan, itu aja intinya ya. Jadi kita sepakat ya bahwa memang saya bukan mau meninggikan wanita, tapi saya mau wanita menyadari kapasitasnya. Apa sih yang wanita tidak bisa? Itulah intinya kalau menurut saya. Tadi kan pesan ibu apa? Harus siap, Harus hidup siap sama bahas. pria. Siap mati, Hidup siap ditinggal ditinggal mati, Iya, ditinggal mati, ditinggal kawin. Tuh kan. Jadi ibu-ibu dulu aja udah tahu. Iya, dari dulu loh itu. Ya, Iya. jadi mungkin pesan terakhir kita episode pertama kepada para wanita yang mungkin sempat mendengar ya perbincangan kita. Jangan takut, gitu. Iya. Walaupun memang kodrat Tuhan punya kehendak kita berpasangan. Iya. Tapi bukan sesuatu yang harus dipaksakan kalau menurut saya. Ada orang bilang gini, saya harus menikah. Tidak boleh enggak. Apalagi ditarget. Tapi kalau menurut saya, buat apa menikah kalau nggak dapat pasangan yang baik kan? Daripada menderita, lebih bagus ditertawakan daripada tidak bisa tertawa seumur hidup kan begitu kalau salah menikah ya. Jadi pesan kita bahwa para wanita harus hati-hati ya di dalam memiliki pasangan. Jadi jangan sembarangan. Ya, ini sangat apa ya kalau saya bilang prioritas ya, sangat penentu kebahagiaan tadi yang disinggung sama ibu. Siapa yang bisa paling menyakiti kita? Adalah orang yang terdekat. Jadi makanya jangan salah cari orang yang bisa menyakitimu begitu besar itu. Nanti di dalam kehidupan yang akan datang ya gitu ya. Nah mungkin dari ibu dulu mau pesan apa kepada para wanita, ibu? Oke, kalau dari saya yang paling utama adalah buat semua perempuan-perempuan di luar sana, jadilah perempuan yang kuat karena untuk bisa menolong anak-anak kita, membesarkan anak-anak yang merupakan generasi penerus dari bangsa ini, perempuannya harus kuat dulu. Perempuan itu ibaratnya kayak pilar satu rumah. Kalau bapak adalah atap, perempuan adalah pilar. Jadi kalau mau rumah itu kuat, perempuannya harus kuat dulu. Jadi pilar yang kuat supaya rumah tangga itu kuat. Either nggak ada atap, kita cari atap yang lain. Yang penting pilarnya dulu harus kuat, gitu. Ya, kalau dari saya Betul. Kalau saya boleh komentari, kalau rumah ganti pilar rubuh, bangun baru. Kalau ganti atap kan pilar boleh tetap ada.
Waduh, jadi sombong dong kalau gitu. Wanita boleh ganti aja pasangan, jangan. Nggak gitu juga, artinya kalau udah rusak banget, udah dimakan rayap, nggak dijaga gitu kan, udah rusak atapnya masih bisa diganti atapnya, pilarnya tetap kokoh. Tapi kalau pilar udah rusak, udah roboh itu rumah, dan rumah tanpa pilar, atap doang. Ya, dan Tuhan sangat pemaaf, penuh belas kasihan. Masa kita hidup tanpa atap, itu enggak? Kalau memang dikasih ganti atap yang lebih baik, why not gitu kan intinya. Kan bukan kita tidak setia sebetulnya. Intinya ya kan, karena nasib ternyata berbeda kan. Iya. Ya, dengan Bu Dina. Ya kalau menurut saya memang seorang wanita itu yang harus bisa membawa diri, jaga diri, dan juga memperkaya diri dalam segi intelektual, sikap, attitude, dan jangan juga kayak terlalu gampangan. Ya, maksudnya gampangan untuk menerima banyak cowok yang masuk terus kita asal gitu, karena pengenalan lebih dalam itu sangat penting supaya nggak salah pilih kan itu. Dan juga mungkin bolehlah dikasih beberapa tes gitu kan, ataupun kita boleh cari tahu lebih dalam dulu, ataupun banyak cara gitu loh saat ini. Harus jadi detektif. Ya gitu, karena dengan cara-cara seperti itu kita bisa tahu karakter seorang laki-lakinya itu seperti apa, kesetiaannya, tanggung jawabnya dan segala macam gitu loh. Tapi balik lagi, jangan selalu punya pikiran wanita itu lemah dan wanita itu selalu tergantung sama pria, itu jangan. Jadi kita harus buat diri kita itu baik dulu, baru itu kita akan memberikan yang terbaik juga untuk yang lain. Intinya sih seperti itu. Baik, terima kasih kepada para ibu kita nih yang luar biasa, yang sudah bersedia menerima undangan kita untuk berbagi pengalaman dan insight ya buat kita semua. Semoga episode pertama ini boleh bermanfaat, dan kita mohon para ibu, para wanita juga membantu kita untuk menyebarluaskan bahwa ada podcast yang tujuannya adalah membantu memberikan solusi pemecahan agar semua para wanita khususnya di Indonesia hidup berbahagia. Begitu ya. Terima kasih. Kita tepuk tangan semuanya. Iya.